Sore. Boleh sebut namanya dulu, Bu? Saya namanya Ririt Wardani. Ririt Wardani. Wardani, ya. Di Saya di LSP Jasa Konstruksi Intakindo. LSP itu lembaga sertifikasi profesi. Jadi kami mensertifikasi tenaga ahli. Kami punya skema untuk jenjang 7, 8, 9. ya. 7 itu 789 ya, maksudnya apa ya? jenjang 7, 8, 9 itu kan kita sebutnya muda, madya, utama. Itu dibedakan dari pengalaman kerja. Oh, gitu. Jadi kalau muda itu persyaratannya minimal 2 tahun, kalau madya itu persyaratannya minimal 5 tahun, kalau utama itu 7 atau 8 tahun gitu. Ada beda, ada yang 7 dan 8. Kira-kira anggota yang sudah masuk di Kalau bicara Intakindo, asosiasi, ya? jadi kan LSP ini kan bisa berdiri di bawah naungan asosiasi. Kayak Inkindo, Ikatan Konsultan Indonesia itu asosiasinya, terus lembaga sertifikasinya LSI itu sertifikasi untuk badan usaha. Kemudian untuk Intakindo, jadi Inkindo itu untuk konsultan berarti badan usaha. Nah kalau Intakindo itu Ikatan Tenaga Ahli Konsultan. Jadi ini konsultannya, ini tenaga ahlinya. Gitu. Nah itu kita waktu masih LPJK tuh ada banyak anggota kita sampai 14.000 kalau di Intakindo. Tapi karena kita ini lisensi di BBRSP-nya baru tahun lalu kita keluar, per hari ini ya 400-an something lah yang sudah terbit SKK dari kami. Oh, begitu. SKK itu sertifikat kompetensi kerja. Jadi pergerakannya ini memang untuk profesi ya, yang Intakindo. Tenaga ahli. Iya, tenaga kita ahlinya. dilisensi oleh BNSP. Apa sih yang dikerjakan untuk profesi itu? Dia menjadi tenaga ahli untuk proyek-proyek, Bu. Seperti kayak sekarang yang lagi booming kan IKN ya. Nah, itu di sana lah banyak tuh tenaga ahli yang, karena sekarang di Kementerian PU itu setiap proyek tuh harus ada tenaga ahli yang bersertifikat. Dan itu ada semacam audit dari kementerian ke proyek-proyek itu, kalau nggak ada tenaga ahlinya pasti di stop proyeknya. Katanya saya tahu gitu. Sehingga banyak perusahaan yang mensertifikasi di tempat kita untuk tenaga ahlinya gitu. Terus yang sudah punya sertifikasi ini sudah banyak yang terjun di IKN belum? Kita punya cabang di Kaltim kan, Gitu. Jadi Intakindo asosiasi itu punya 30 provinsi kan, punya dewan pimpinan provinsi di 30 provinsi. Nah, di 30 provinsi ini kita jadikan TUK atau tempat uji kompetensi. Gitu. Nah, di Kaltim kita sudah ada dan sudah mulai jalan. Jadi karena waktu itu baru tahun lalu, kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kami harus memperbaiki, kemudian ada sempat kita disuspend, sehingga baru mulai April kemarin kita benar-benar jalan Lagi gitu. Itu kan jarang orang awam yang tahu ya, Bu, ya. Oh ya, Nah, oke. Jadi dengan adanya pameran ini tujuan ibu apa? Supaya Pertama karena ini kan pameran konstruksi Indonesia. Iya. ya, Yang bahasa yang gampangnya sih kita pasti tiap tahun kita akan ikut ya, dari tahun ke tahun kita pasti ikut. Itu pertama. Kedua ya pasti kita kan mendukung Kementerian PU karena penerbitan sertifikat ini juga kita terintegrasi dengan Kementerian PU. Jadi kalau tenaga ahli itu mau mengajukan sertifikat kompetensi kerjanya tuh mereka harus registrasi di Simpan, namanya itu portalnya PU juga. Kemudian dari Simpan itu untuk menginput tadi yang saya bilang pengalaman kerja itu. Kemudian dari Simpan mereka mengisi di portal perizinan PUPR. Itu saling terintegrasi. Jadi orang kalau daftar di portal perizinan ini waktu mengisi pengalaman kerja itu tarik dari Simpan tadi. Nah, di dalam portal perizinan ini mereka memilih LSP yang mau diambil apa, karena kan LSP kan ada banyak, ada keliling di sini banyak kan. LSP atau lembaga sertifikasi profesi itu ada banyak. Nah, di situ mereka bisa pilih LSP-nya mau di mana. Ya, pasti mostly anggotanya asosiasi masuknya ke LSP-nya yang sama. Misalkan LSP Jakon Intakindo itu yang mendaftar dan memilih kami sebagai tempat untuk sertifikasi, pasti anggota-anggotanya Intakindo. Gitu. Asosiasi Intakindonya ada.
Nah, Terus- kemudian ya kontribusinya itu karena programnya Kementerian PUPR itu adalah setiap proyek yang dikerjakan itu harus ada tenaga ahlinya, berarti kita mensupport program PU. Karena kita pun untuk pembiayaan sertifikasinya kan juga ditetapkan oleh Kemen PU. Gitu, ada keputusan menterinya, jadi kita nggak bisa sembarang kasih harga juga. Ya, ya, ya. Terus setelah ini programnya udah berjalan untuk progres masa depan apa nih? Progres Maksudnya progres masa depan gimana? harapannya. Oh Harapan gitu. ke depannya. Ya pastinya kan ini saya mengcopy paste bahasanya Pak Kunjung Ketua BNSP ya, bahwa BNSP itu kan di bawah Kementerian Tenaga Kerja kan. Programnya pemerintah adalah mensertifikasi tenaga ahli. Makanya kalau nanti saya kasih tumbler ya, Ya. di tumbler saya tulis sertifikasikan keahlianmu. Jadi ibu ahli jurnalis pun bisa disertifikasi. Ya. Kira-kira gitu. Bu. Oh iya ya. BNSP itu programnya gitu. Nah dulu saya pernah dengerin pidatonya Menteri Tenaga Kerja bilang bahwa di Indonesia ini pada waktu itu sih ya kalau nggak salah dari 100% tenaga ahli tenaga kerja di Indonesia yang sudah tersertifikasi itu belum ada 20%-nya katanya, kira-kira gitu. Padahal menjelang pasar bebas tenaga ahli tenaga dari luar akan masuk ke Indonesia gitu kan. Kita akan bersaing dengan tenaga-tenaga asing dari luar yang di luar tuh semua sudah tersertifikasi gitu loh. Contoh kayak asuransi mobil nih. Ya. Kamu kalau di Indonesia di jalan mobil mogok masih bisa orang pada berdiri sendiri. Kalau di luar negeri kan nggak boleh. Kalau dia nggak punya sertifikasi untuk memperbaiki, dia nggak boleh. Asuransi nggak akan ganti kalau diperbaiki sendiri, harus diperbaiki oleh orang yang tersertifikasi. Kan Indonesia mau menuju ke sana gitu. Gitu ya. Jadi kita berharap ya nanti dari yang 20% tenaga kerja di Indonesia yang tersertifikasi baru 20%, ya kita mau progresnya bertambah. Itulah pasti kita cita-citanya kayak gitu. Jadi lebih terarah ya. Semua nanti tersertifikasi karena kedepannya ya itu tadi saya bilang pasar bebas tenaga ahli masuk bersaing dengan tenaga luar yang sudah tersertifikasi, bisa kegeser nih tenaga ahli di Indonesia yang tidak tersertifikasi kan kira-kira gitu. Iya iya. Itu kira-kira gitu waktu itu saya ya kita dicopas dari menteri itu ya, Menteri Tenaga Kerja. Tenaga kerja. Tujuannya itu, jadi itu memang programnya Kementerian Tenaga Kerja melalui BNSP, Badan Nasional PNS sertifikasi profesi. Iya. Jadi BNSP yang mengeluarkan lisensi untuk kita yang mensertifikasi. Kemudian asosiasi yang mengadakan pelatihan-pelatihan. Jadi misalkan dia mau ngambil ahli muda teknik jalan, pengalaman dia 2 tahun, tapi dia merasa masih kurang, kan kita ada standarnya kan. Jadi uji itu ada namanya SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Itu yang dijadikan patokan atau kayak kita bilang kitab sucinya untuk orang bisa ambil sertifikat. Itu ada poin-poinnya tuh, dia harus ahli dalam hal ini gitu ya Bu. Syaratnya Ya bukan syarat, itu namanya SKK itu standar kompetensi. Jadi contoh kalau saya mau ambil sertifikat cleaning service, berarti saya tuh kalau bersihkan harus kayak gini kayak gitu. Ada standarnya Bu, cleaning service aja ada LSP-nya loh. Jadi nggak cuman jadi kalau BNSP jenjangnya itu 1 sampai 9. Kita 789. Kalau kayak cleaning service berarti di 1 2 3 mungkin ya. Paling bawah naik. Jadi semua profesi itu bisa disertifikasi. Kira-kira gitu. Jadi yang sudah ngambil ke jenjang ketiga yang profesional tadi itu sudah berapa persen? Sorry, nggak dengar? Kan ini ada tiga jenjang kan? Saya 789. Itu berapa persen yang sudah di tahap ketiga, jenjang ketiga? Maksudnya Yang apa namanya tadi, tahap pertama kan 2 tahun nih, tahap kedua minimal 5 tahun. Jenjang Terus, muda 2 tahun, jenjang madya 5 tahun, jenjang utama 9 ya, 7 muda 7, madya 8, utama 9. Maksudnya berapa jumlahnya? Yang berapa persentase masing-masingnya? Aduh saya nggak hafal ya. Tapi pasti paling banyaknya di madya Bu. Masih di tengah-tengah ya. Kenapa banyak di madya? Karena ya itu permintaan dari. Jadi gini Bu, sekarang tuh terutama di industri konstruksi ini yang punyanya Kementerian PU ya. Mereka semua mensyaratkan apapun itu harus ada tenaga ahli.
Jadi contoh saya pernah ada tamu datang kita pameran gini, dia punya bangunan klaster saja, klaster kan paling cuma 10, 15 atau 20 rumah gitu ya. Iya. Dia mau mengajukan izin mendirikan bangunan, itu dari situ aja mereka sudah mensyaratkan izin mendirikan bangunan dikeluarkan, tapi saya minta bukti kalau kamu punya tenaga ahli yang bersertifikat yang melakukan pembangunan klaster kamu, gitu. Iya, Artinya iya. dari proyek yang kecil sampai yang besar semua harus sertifikasi. Kalau itu saya dengar dari orang cerita ya Bu. Iya, iya. Jadi saya sekarang harus bikin. Kalau dulu kan klaster-klaster kecil, udahlah bangun-bangun aja, nggak punya sertifikat kompetensi kerja juga jalan aja. Pas sekarang nggak bisa. Nggak bisa ya. Bisa. Mau ngurus izin mendirikan bangunannya pun nggak akan keluar kalau si pemilik proyeknya ini tidak punya tenaga ahli. Kalau asal-asalan kan juga bahaya Iya. dengan bangunan kan. Jadi sekarang tuh Iya. nggak hanya lulus arsitek Iya, terus bisa bikin bisa, iya. bangunan, mesti Harus di itu lagi ya, Iya. sertifikasi dulu. Iya. Jadi istilahnya kompetensi tadi itu makanya saya bilang sertifikasikan keahlian. Makasih Bu penjelasannya. Sama-sama. Sukses selalu buat LSP. Intakindo. Terima kasih.